ya kita akan membahas mengenai konsep infrastruktur data spasial ya, yang merupakan saya kira sebuah topik yang relatif baru di kita, walaupun konsep ini sebetulnya sudah digunakan lama di kita. Saya ingin mengawali dengan kebijakan satu peta yang juga memiliki kaitan sangat erat dengan infrastruktur data spasial ini. Yang pertama, istilah satu peta itu sendiri muncul pertama kali adalah ketika rapat kabinet 23 Desember 2010 ya, yang kemudian ini mendorong lahirnya kebijakan satu peta. Pada saat itu Pak Presiden Pak SBY itu menyatakan bahwa saya ingin hanya satu peta sebagai satu-satunya referensi nasional. Yang melatar belakangi kebijakan ini adalah pada saat itu ada perbedaan data luas yang dikelola oleh dua kementerian yang berbeda. Objek fisiknya sama, tetapi kemudian luasannya berbeda. Nah, ini kan menimbulkan sebuah pertanyaan. Kenapa kok bisa seperti ini? Begitu ya. Dan kemudian secara politis lagi, pada saat debat calon presiden pada 5 Juli 2014, waktu itu Pak Joko Widodo masih berupa calon presiden menyatakan bahwa kebijakan satu peta sebagai solusi penting permasalahan tumpang tindih perizinan kawasan hutan. Jadi ini merupakan satu komitmen politik yang kemudian kalau dilihat di dua video yang saya kirimkan ya pada acara di Desember 2018 itu sangat jelas bahwa pemerintah Pak Presiden itu mendukung sekali kebijakan satu peta ini dan mendorong ya. Secara teknis, kebijakan satu peta ini terdiri atas 4 hal atau 4 aspek yang saya kira semuanya juga sudah familiar. Yang pertama adalah satu referensi, yang kedua adalah satu standar, yang ketiga adalah satu basis data, dan yang keempat adalah satu geoportal. Ya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi relevan dan penting ya? Karena kita melihat bahwa ada persoalan di dalam akses terhadap data geospasial yang ada, yang nanti akan kita lihat secara lebih rinci di belakang. Data dan informasi geospasial itu seharusnya dapat ditemukan dan diakses secara efisien, serta dimanfaatkan secara optimal. Jadi untuk bisa diakses berarti datanya harus ada. Yang kedua, posisi datanya itu harus ada, kemudian deskripsi data geospasial itu juga harus bisa disediakan. Dan kemudian mengaksesnya secara efisien. Artinya mungkin pada saat mahasiswa masih mengalami meminta data A dari dinas yang A, dinas pertama, data B dari dinas kedua, data C dari dinas ketiga. Itu harus pertama datang minta surat izin dan seterusnya, yang kemudian itu akan memakan waktu cukup besar. Cukup banyak waktu yang harus digunakan untuk bolak-balik dari sana ke sini. Nah, ini adalah merupakan salah satu yang membuat menjadi proses akses ini menjadi tidak efisien. Ya. Nah, kalau ini bisa difasilitasi, tentu saja akan sangat penting, yaitu bahwa data dan informasi geospasial itu dapat ditemukan dan diakses secara efisien. Ditemukan dengan mudah, ada daftar datanya. Dan kemudian model aksesnya juga mudah, kita tinggal mendownload ya, sama seperti kalau yang disediakan oleh BIG, peta RPI atau Demnas, itu kan bisa diakses dengan sangat mudah. Nah, itu adalah model penemuan, dan akses terhadap data itu yang dilakukan secara mudah. Ya. Mengenai definisi data geospasial dan informasi geospasial nanti bisa dilihat di Undang-Undang IG. Ya. Nah, kemudian ketika kita sudah bisa mengakses data dan informasi geospasial tadi, maka kita harus bisa memanfaatkannya secara optimal. Artinya di sini adalah data dan informasi geospasial itu create once, use many times for multiple application. Artinya data yang ada itu cukup dibuat sekali, kemudian dia bisa digunakan berkali-kali. Kalau data yang satu itu digunakan hanya sekali, maka dia tidak optimal. Secara value for money itu dia juga tidak maksimal. Karena misalnya beli citra satelit senilai 100 juta, dia hanya digunakan satu kali. Berarti itu kan mahal. Tapi kalau beli citra satelit
kemudian biayanya 100 juta, tapi digunakan selama atau untuk 5 kali aplikasi atau oleh 5 kali dinas, OPD, atau direktorat yang berbeda, tentu saja value for money-nya akan menjadi lebih meningkat. Nah, kemudian juga memanfaatkan data yang sudah tersedia. Di berbagai tempat sebetulnya banyak sekali data yang sudah sangat bagus ya, sudah tersedia sejak dulu. Tapi kemudian karena berbagai pertimbangan atau berbagai kondisi, maka kemudian data itu tidak dimanfaatkan secara optimal. Saya ingin mengambil contoh memanfaatkan data yang sudah tersedia di sini adalah ini data di Kota Semarang. Mereka memiliki keterangan rencana kota, peta keterangan rencana kota yang dibuat pada skala 1/1000, dibuat pada 1979. Sayang ini tidak ada sistem proyeksi, tidak ada datum dan sebagainya. Tapi ini sudah sangat lengkap meliputi bagian pusat kota-kota Semarang. Jadi dari Semarang Tengah, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, dan Semarang Utara itu sudah ada petanya seperti ini. Nah, pada tahun 2006, peta yang sangat berharga yang digunakan sebagai acuan di dalam memberikan keterangan rencana kota sebagai bagian dari pemberian IMB, maka kemudian ini didigitalisasi. Di-scan 600-an lebih, hampir 700 lembar peta, di-scan, disatukan, dan kemudian digunakan untuk sebagai background untuk peta digital dan sistem informasi untuk pemberian keterangan rencana kota yang digunakan saat ini. Jadi ini data yang lama, yang posisinya, kondisinya sudah seperti ini, ya bisa terlihat kalau dalam bahasa Jawa ini tengklinting gitu ya, petanya sebagian sudah ada yang robek dan sebagainya karena sering diambil ketika ada masyarakat yang tanya dan seterusnya, kemudian ini digunakan, dikembalikan dan seterusnya. Nah, sekarang dengan data diubah ke digital, di-scan dan kemudian didigitasi lagi, dia sudah menjadi basis data yang sangat baik. Nah, ketika digunakan untuk berkali-kali, ini adalah contohnya. Ketika sebuah, misalnya ini foto udara, dia bisa digunakan untuk penyusunan RDTR, untuk pemberian IMB, pembuatan peta batas desa, dusun, dan RT. Ya, sekarang di Kota Yogyakarta sedang dilakukan kegiatan pemetaan batas RT, pembuatan batas wilayah sampai tingkat RT, kemudian rehabilitasi kawasan kumuh, kawasan rawan bencana, RTBL, updating peta pajak bumi dan bangunan, dan seterusnya. Nah, ini data yang satu itu digunakan oleh berbagai pihak. Jangan data yang satu itu hanya digunakan oleh satu pihak. Maka kemudian kalau kondisi ini bisa terpenuhi, maka dia akan menjadi data yang bersifat optimal. Ya, oke. Ya, saya stop sebentar. Ya. Kemudian saya share lagi. Ya. Ya. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai infrastruktur data spasial. Ada banyak istilah yang mirip dengan hal ini, yaitu yang pertama adalah IDS itu sendiri, yang kalau dalam bahasa Inggris itu disebut sebagai SDI, Spatial Data Infrastructure. Nanti tolong jangan confuse, jangan bingung dengan konsep baru yang ada di kita, yaitu yang disebut sebagai SDI juga, ya, tapi itu artinya singkatan dari Satu Data Indonesia. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur informasi geospasial. Ini adalah istilah resmi yang ada di Undang-Undang IG, ya, IIG, ya. Maka kemudian di BIG ada kedebutan IIG juga ya, di samping IGD dan IGT, yang di dalam bahasa Inggrisnya ini disebut sebagai Geospatial Information Infrastructure. Ya, ini direalisasikan melalui jaringan informasi geospasial nasional. Ya. Yang perlu dilihat atau dipahami adalah bahwa IIG itu bukan hanya geoportal, juga bukan hanya web.js. Ya. IIG itu meliputi, ya, di pasal 53 ayat 2 Undang-Undang IG itu meliputi 5 elemen, yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Jadi ada 5 elemen di dalam
IIG ini ya yang menjadi penting untuk kita cermati satu persatu karena ini menjadi dasar dalam pengembangan IIG. Mohon mohon dimaklumi bahwa nanti akan ada kita banyak menggunakan istilah IIG dan IDS secara saling berganti untuk menunjuk kepada hal yang sama. Di internasional yang lebih banyak digunakan itu adalah IDS. Maka sempat ada berdiri GSDI, Geospatial Data GSDI Association, Geospatial Data Infrastructure, ya, Global Spatial Data Infrastructure Association. Nah, walaupun tahun 2017 atau 18 organisasi itu kemudian di cease of operation-nya karena kemudian banyak aspek atau banyak bersinggungan dengan kegiatan yang difasilitasi oleh United Nations, yaitu di dalam United Nations Global Geospatial Information Management atau GGIM, UNGGIM. Ya, karena kebetulan yang mengawai atau yang ikut terlibat dalam UNGGIM itu juga sebagian juga adalah merupakan, kalau dalam bahasa kita itu adalah aktivis dari GSDI juga ya. Nah, ini kemudian menjadi, saya mengulang lagi yang di depan tadi, create once, use many times for multiple application. Memanfaatkan data yang sudah tersedia, digunakan secara terus-menerus untuk berbagai aplikasi. Dan ini berarti bahwa IG tidak hanya dimanfaatkan ketika program awal atau proyek itu selesai. Ya. Tujuannya, fungsi IIG adalah membuat DG atau IG itu available, discoverable, dan accessible. Artinya, DGIG itu menjadi tersedia, dapat ditemukan, dan dapat diakses. Ini adalah 3 fungsi utama dari infrastruktur informasi geospasial. Mengenai pengertian IDS, saya kira dari referensi yang saya bagi tadi malam, itu sudah bisa untuk melihat apa saja definisi dari IDS. Ada beberapa aspek penting yang terkait dengan hal ini, ya. Misalnya dari GSDI, ya, GSDI Association 2001 itu yang menyebutkan bahwa IDS ini terkait dengan relevant base collection dari teknologi, policy, dan institutional arrangement. Artinya di sini aspeknya itu tidak hanya aspek teknis, teknologi, tetapi juga ada aspek policy, ada kebijakan, dan pengaturan kelembagaan. Karena pada prinsipnya IDS itu merupakan ini, menurut Abbas Raja Bifat, fasilitasi dan koordinasi untuk exchange and sharing of spatial data. Jadi koordinasi untuk berbagi pakai, untuk sharing data spasial. Nah, oleh karena itu, ketika kita berbicara mengenai sharing, berarti aspek pengaturan kelembagaan ini juga harus diatur dengan baik. Ya, tujuannya adalah nanti untuk mendeliver spatial data and services dan information untuk aplikasi better business and policy decision making, kalau atau better informed decision making, proses ya, karena apa? Karena data yang tersedia itu sudah, atau data yang digunakan sebagai dasar untuk pengambilan kebijakan itu sudah komprehensif. Dan ini nanti akan bisa meningkatkan value added commercial activities. Nah, ini ya satu hal yang saya kira nanti perlu untuk diperhatikan, yaitu bahwa ada aspek-aspek kata kunci teknologi, policy, institutional arrangement, kemudian fasilitasi dan koordinasi. Tanpa koordinasi maka IDS itu tidak akan jalan, apalagi kalau IDS itu hanya melibatkan satu dinas kalau di pemerintah daerah atau satu direktorat di kementerian atau lembaga di tingkat pusat. Ya. Nah, untuk terkait dengan IDS, IG, dan simpel jaringan, pasal-pasal yang penting di dalam peraturan perundangan itu yang pertama adalah pasal 53 dari Undang-Undang IG yang ada di sini, yaitu ini tadi, yang ayat kedua itu tentang elemen atau komponen dari IDS atau dari infrastruktur IG. Ya.
Nah, pemerintah wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur IG untuk memperlancar penyelenggaraan IG ya. Kemudian di Perpres 27 2014, siapa saja yang harus membangun simpul jaringan itu diatur ditetapkan di pasal 4 ayat 4. Yaitu yang pertama adalah semua lembaga tinggi negara, instansi pemerintah, TNI dan Polri, serta pemerintah daerah. Artinya 59 atau 54 kementerian lembaga di tingkat pusat, 34 provinsi dan 514 kabupaten kota itu harus membangun simpul jaringan ya. Secara terminologi di internasional ini simpul jaringan ini memang tidak atau jarang ditemukan. Tapi kalau boleh diambil analoginya maka ini adalah merupakan IDSD kalau di pemerintah daerah ya atau lokal SDI ya. Jadi di sini adalah lokal SDI yang nanti kita akan melihat dari sisi hierarkinya. Kemudian di pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3 Perpres 27 2014 itu didefinisikan mengenai siapa yang berwenang, siapa yang harus membangun simpul jaringan dan unit apa saja yang ada di sana. Jadi ada 2 unit. Yang pertama adalah unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG. Ini disebut sebagai unit produksi. Dan unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG. Ini disebut unit pengolahan dan penyebarluasan. Di dalam Perpres sebelumnya, yaitu Perpres 85 2007, yang diatur lebih banyak adalah ke yang pasal ayat 2 butir B, yang disebut sebagai unit clearing atau di dalam bahasa internasional disebut sebagai clearing house ya. Nah, ini yang kemudian diperluas di Perpres 27 2014 menjadi ada tidak hanya unit clearing atau yang dengan istilah baru unit pengelolaan dan penyebarluasan, tetapi ada juga unit yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG. Artinya di sini adalah bahwa kita tidak hanya melihat dan membahas mengenai siapa yang menyimpan dan menyebarluaskan, tapi juga harus dilihat siapa yang nanti harus memproduksi data apa. Itu yang menjadi penting di sini. Ya. Bagaimana dengan manfaat IDS ya? Ini merupakan pertanyaan juga atau merupakan ya why we have to develop SDI. Ya, kenapa kita harus membangun IDS ya? Yang pertama adalah penggunaan data sistem informasi geografis itu sudah sangat lama. Artinya pemetaan digital itu telah menghasilkan cukup banyak data. Sangat banyak data yang telah tersedia. Walaupun data yang tersedia tadi memiliki beberapa problem ketika harus diintegrasikan atau di-share dan di-exchange. Yang pertama adalah tentu saja adalah availability, discoverability, dan accessibility. Ini terkait dengan apa? Terkait dengan seringnya terbentuk silos of information atau island of information. Setiap lembaga itu kadang memiliki data dan pengelolaan data sendiri, yang data dan informasi yang telah dibangunnya itu tidak mudah untuk dibagi pakai ke pihak lain. Ini saya yang menganggarkan dengan dana sendiri, maka kemudian ya udah saya simpan sendirian saja. Akibatnya dinas, lembaga lain atau pemerintah daerah itu harus melakukan pembangunan data itu sendiri, yaitu berarti ada duplikasi kegiatan yang ada di sini ini. Oleh karena itu perlu enabling platform untuk mengatasi situasi tersebut. Yang enabling platformnya adalah merupakan IDS ini tadi. Ya. Kemudian meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya terkait DG dan IG, membuat DG dan IG available, discoverable, dan accessible ini tadi sebagai jawaban terhadap atau untuk mengatasi masalah yang ada di sini. Kemudian meningkatkan kemanfaatan DG dan IG yang telah tersedia, artinya DG dan IG itu kemudian bisa digunakan secara optimal. Kemudian meningkatkan kemitraan. Dan di sini juga terkait dengan supaya masyarakat itu mudah mengakses untuk DG dan IG yang bersifat public domain ya. Secara prinsip informasi itu bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang bebas atau terbuka,
Kemudian yang kedua adalah terbatas, dan yang ketiga adalah rahasia. Informasi yang bersifat rahasia seharusnya itu dapat diakses secara mudah oleh masyarakat. Ya, contohnya adalah peta jaringan jalan. Apa rahasianya peta jaringan jalan? Tidak ada. Peta lokasi fasilitas kesehatan itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Kemudian meningkatkan transparansi, meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, mempermudah perizinan. Kemudian yang intangible itu adalah meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah serta meningkatkan PAD. Ini juga bisa meningkatkan efisiensi proses yang ada di pemerintahan. Ada sebuah pemerintah daerah yang ketika saya berkeliling sebagai Yuri di Bumandala, simpul jaringan maupun yang di inovasi pemanfaatan informasi geospasial, itu menemukan bahwa banyak pemerintah daerah yang melihat keuntungan menampilkan atau menyediakan data spasial yang biasa dibutuhkan oleh masyarakat secara online, ya. Sehingga jumlah tamu yang berkunjung itu akan meningkat, akan berkurang, dan dampaknya adalah mereka bisa fokus kepada pekerjaan sehari-harinya. Contoh, kalau misalnya di sebuah pemerintah daerah itu mereka kemudian melayani 10 permintaan mahasiswa untuk skripsi atau tugas akhir, untuk melayani satu mahasiswa itu butuh setengah jam katakanlah, berarti mereka perlu menyediakan 5 jam per minggu untuk melayani hal tersebut. Kalau kemudian data yang biasa diminta itu sudah tersedia secara online, mungkin perlu mekanisme untuk lisensi dan sebagainya, tinggal dengan model sekarang kan tinggal diklik saja, itu akan bisa lebih efisien bagi mereka. Mereka tidak perlu lagi bertemu dengan banyak orang, data yang dibutuhkan sudah bisa diakses secara cepat dan mudah oleh yang membutuhkan tadi, misalnya adalah mahasiswa. Dan dengan demikian maka kepuasan itu bisa meningkat. Di beberapa tempat itu juga PAD itu bisa ditingkatkan dengan hal ini. Jadi integrasi dari data geospasial yang dimiliki dari berbagai tempat itu di berbagai dinas ya, itu kemudian bisa meningkatkan PAD. Ada misalnya contoh di Semarang, di Surabaya, di Manado, atau Bandung, itu yang bisa meningkatkan PAD melalui simpul jaringan yang telah dibangun. Ya, misalnya adalah pembayaran PBB terintegrasi, kemudian data pembayaran itu near real time itu bisa disinkronisasi dengan peta pembayaran ya, sehingga ketika yang sudah membayar itu bidang tanahnya berubah menjadi kehijauan atau hijau, yang belum merah. Merah biasanya digunakan yang seperti itu. Dan itu kemudian bisa dilihat mana kelurahan atau mana desa yang belum maksimal pembayaran PBB-nya, dan itu nanti bisa dilakukan kegiatan untuk mendorong peningkatan pembayaran PBB itu tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkembangan IDS. Ya, perkembangan ini saya bagi menjadi dua, yaitu perkembangan nasional dan perkembangan di internasional. Untuk perkembangan nasional, Indonesia oleh Profesor Ian Masser tahun 1999 itu disebut sebagai one of the early adopters dari konsep SDI. Itu melalui apa? Melalui kegiatan rakor rutin yang disebut sebagai Signas. Memang ini belum disebut sebagai IDS atau SDI, tetapi ini sudah menjalankan fungsi dari IDS. Ya, itu ada rakor Signas ini tadi dimulai 1991. Pada tahun 2000, itu kemudian namanya itu diganti menjadi rakor IDSN, ya, Infrastruktur Data Spasial Nasional. Dan kemudian mulai 2011 sampai sekarang, ya, terutama dengan Undang-Undang IG, maka kemudian namanya diganti menjadi IIG. Ya, tentu saja untuk tahun ini menjadi problematik dengan berkaitan dengan adanya ini, ya, pandemi ini. Kemudian peraturan yang relevan ya terkait dengan perkembangan IDS nasional itu yang pertama kita memiliki Perpres 85 2007 tentang JDSN, Jaringan Data Spasial Nasional. 4 tahun kemudian kita memiliki Undang-Undang IG yang sesudahnya dengan acuan yang kemudian berubah, maka kemudian Perpres JDSN tadi diperbaiki menjadi Perpres 27 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional. Di tahun 2016 ada Perpres tentang
percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta. Ini nama pendeknya ya. Nah, kemudian apa yang menjadi relevan di sini? Karena di salah satu pasal di Perpres itu diatur bahwa pelaksanaan percepatan ini dilakukan menggunakan simpul jaringan, ya. Dan kemudian artinya ini memperkuat apa yang sudah diatur di Perpres 27 2014. Kemudian ada baru saja ya kemarin ya belum ada 1 tahun itu ada Perpres tentang Satu Data Indonesia. Nah ini menjadi penting juga karena di sana ditetapkan ada data statistik dan data geospasial. Dalam hal ini, BIG berperan sebagai pembina data geospasial di tingkat nasional. Ya. Ini yang kemudian menjadi penting atau menjadi dasar dalam pengembangan dan penyelenggaraan simpul atau IDS di Indonesia. Secara internasional, IDS itu berkembang ya sekitar 30 tahun yang lalu melalui jadi artinya 1990-an lah kira-kira. Ya, dengan yang disebut sebagai first generation. Sekitar 10 tahun kemudian berkembang menjadi second generation dan menjadi next generation. Nah, apa yang membedakan di 3 generasi ini? Yaitu first generation ini adalah product based SDI, kemudian yang second generation adalah process based SDI, kemudian apa yang berbeda di antara first dan second? Pada first ini dominasi pemerintah pusat sangat besar pada pembangunan IDS. Artinya without any central government pressure, maka pemerintah daerah biasanya jarang mau membangun local SDI atau SDI, municipal SDI, SDI di tingkat kabupaten atau kota. Fokusnya masih terhadap data. Pada second generation, itu fokusnya sudah pada pemrosesan data. Oleh karena itu sebagai proses based SDI. Peran pemerintah pusat itu kemudian sudah mulai berimbang dengan pemerintah daerah. Dan kalau di internasional itu swasta, tapi di kita peran swasta masih minimal. Kemudian ada next generation SDI, ya. Pemerintah pusat, swasta, ini daerah dan swasta saling berpengaruh. Nah, fokusnya adalah pada pemrosesan data dan pembuatan layanan. Berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan data hasil Bu Mandala dan penelitian saya sejak 2013, kita itu masih berdiri di 3 lokasi ini. Ada KL, ada Pemda yang masih berciri khas pada first generation. Ada yang di second generation, dan ada KL atau Pemda yang sudah masuk ke next generation atau third generation mungkin nanti kita bisa menyebut seperti itu. Ada yang masih berkutat data yang ternyata datanya belum lengkap, harus membuat data dan sebagainya. Ada yang sudah memproses, ada yang sudah membuat layanan berdasarkan data yang sudah dimiliki di dalam kerangka IDS ini. Jadi kondisi kita ini masih beragam, ya. Kita masih ada yang di 1, yang di 2 maupun yang sudah masuk di tahap berikutnya. Dan ini memang membuat pembinaan penyelenggaraan simpul jaringan di tingkat nasional itu menjadi tidak mudah. Nah, ini sebagai contoh. Sejak tahun 2008 saya melakukan sensus rutin terhadap ketersediaan peta online di pemerintah daerah. Jadi mulai ini data yang saya tampilkan 2013 dan 2018. Pada 2013 di tingkat provinsi ini masih terlihat ada provinsi yang warnanya putih. Ini yang belum memiliki peta apapun di website resmi pemerintah daerah. Kalau di tahun 2018 itu berkurang hanya tinggal 1 provinsi. Pada tahun 2018 itu sekitar separuh jumlah kabupaten kota itu tidak memiliki peta di website resmi pemerintah daerahnya. Pada tahun 2018 jumlah itu berkurang secara signifikan. Ya. Jadi ini adalah perkembangan yang mendukung ke arah pembangunan simpul jaringan.
Nah, baik. Apa relevansinya saya menayangkan tadi? Karena ini adalah terkait dengan yang disebut sebagai hierarki di dalam IDS, ya. Jadi ada mulai dari ini saya adaptasi dari slide-nya bukunya Abbas Raja Vifat, ya, yaitu dari kalau di sana itu sampai ke global SDI, tetapi ini saya ubah menjadi dari nasional, provinsial SDI, kemudian municipal SDI atau regency SDI, dan kemudian ada IDS di tingkat organisasi. Ya, apa yang ditampilkan di dalam setiap level, setiap tingkatan ini tentu saja akan berbeda. Untuk yang sampai ke organizational SDI, ini menjadi datanya bersifat sangat detail, sedangkan di tingkat pusat tentu saja kita tidak akan membuat data yang sangat detail untuk pengambilan kebijakan di tingkat pusat. Yang di organizational SDI itu adalah untuk operational decision making, sedangkan untuk yang di tingkat nasional adalah untuk strategic planning dan decision making. Nah, pertanyaan saya adalah apakah IDSN, ya, infrastruktur data spasial nasional, itu menggunakan prinsip hierarki. Ini tampaknya menjadi sebuah hal yang perlu untuk dilihat secara mendalam, ya. Kalau kita perhatikan di portal nasional, maka yang tampak di sana adalah bukan prinsip hierarki, tapi berupa sirkuler. Semuanya berada pada posisi yang sama di geoportal nasional kita. Tidak ada pembagian dari provinsi dulu baru masuk ke kabupaten atau kota, ya. Ini nanti tolong untuk dicermati atau difikirkan, ya. Kemudian kita akan masuk ke komponen IDSN, ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat misalnya dari textbooknya di Abbas itu apa sih yang berkaitan dengan di sini? Dia pada konsep awalnya adalah ini access network, policy, dan standar. Tentu saja di sini nanti ada technological components yang IDS itu menghubungkan antara people dan data. Kemudian ada dynamic, proses dynamic di sini. Access network bisa berubah, policy bisa berubah, standar mungkin ada yang lebih baru dan sebagainya. Yang itu semua akan berpengaruh terhadap proses transfer data dari people ke masyarakat atau dari antara orang. Jadi proses bagaimana data bisa dibagi pakai itu nanti akan mengalami perubahan kalau ada perubahan pada access network, pada policy, dan pada standar. Ada satu hal yang mungkin perlu untuk saya sampaikan juga, bahwa kenapa kok kita menggunakan istilah infrastruktur. Jadi seperti infrastruktur jalan, ya. Kalau saya menggunakan analogi jalan, maka IDS itu adalah infrastruktur transportasi yang kita gunakan untuk moving goods and people dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ketika kita berbicara memindahkan orang dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, di sana ada SDM-nya, ada sopirnya, ada pihak-pihak yang terlibat di dalam hal itu. Kemudian ada teknologi, yaitu apa? Yaitu kendaraan yang digunakan. Kemudian ada aspek standar. Jalan ini boleh dilewati oleh pengguna atau kendaraan sejenis apa. Ada lembaga-lembaga yang mengatur di sana, yang kemudian mewujud pada peraturan lalu lintas. Nah, inilah anak atau kesamaan antara IDS dengan infrastruktur transportasi tadi. Jadi kalau IDS itu memindahkan data dan informasi geospasial dari satu tempat ke tempat lain, atau menggunakan secara bersama, kalau jaringan jalan tadi adalah bagaimana moving goods and people from one place to another location. Ya. Jadi ini adalah yang menyatukan itu. Dan kalau kita lihat kemudian di pasal 53 dari Undang-Undang IG, disebutkan ada 5 komponen dari IDS, yaitu SDM, teknologi, standar, kelembagaan, dan kebijakan. Kalau kita lihat dari SDM, kita akan berbicara mengenai kualifikasi, kuantitas, dan penjenjangan karir. Dari teknologi perangkat keras dan perangkat lunaknya, dari standar itu mulai dari standar pengumpulan sampai standar pemanfaatan.
dari kelembagaan ya sebagaimana diatur di Perpres 27 2014 ini adalah tentang unit produksi dan unit pengelolaan dan penyebarluasan. Kebijakan itu bisa peraturan menteri, peraturan kepala badan, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Ini yang terkait dengan hal tersebut. Apa yang dikelola di jaringan informasi geospasial atau IDS ya, itu adalah DG, IG dan atributnya, dokumentasi yang memadai dalam bentuk metadata, ya, perangkat untuk menemukan, mengevaluasi dan mengakses, serta mekanisme untuk memberikan akses. Diagram ini bisa ditemukan di buku panduan petunjuk pembangunan simpul jaringan. Nanti akan saya bagi, ya kebetulan di panduan umum itu saya dan Pak Trias yang terlibat, kemudian di petunjuk teknis kalau yang petunjuk umum tadi bersama dengan Pak Riki dan Pak Albert dari ITB dan tim BIG, kemudian yang petunjuk teknis dari tim UGM tambah dengan Pak Diono dan Bu Bevaula dari Visible UGM. Nah, di sini adalah bagaimana simpul jaringan yang ada di pemerintah daerah itu bisa digunakan oleh pengguna. Bisa melalui PSG, penghubung simpul jaringan atau geoportal nasional, bisa juga langsung melalui internet. Ya, ini pengguna bisa mengakses melalui jalur itu. Kalau di tingkat kementerian lembaga, berarti dia ada SJ atau di KL yang menggabungkan data dari berbagai direktorat yang ada di tingkat kementerian atau mungkin kedeputian atau pusat kalau di lembaga pemerintah non kementerian. Ya. Prinsipnya adalah di dalam hal ini pengguna itu mengambil data, memanggil peta, mencari data dan mengambil peta dari geoportal. Geoportal mengecek metadata, kemudian registrasi metadata dan registrasi layanan data, kemudian ini bisa mendapatkan layanan data dalam bentuk peta atau data yang siap pakai. Ini juga ada di buku petunjuk pembangunan simpul jaringan. Ya, panduan pembangunan simpul jaringan ya. Nah, untuk bisa melihat secara detail, nanti silahkan untuk melakukan tur ke geoportal ya. Ada cukup banyak ya, sudah sangat banyak geoportal yang ada di Indonesia. Nanti bisa diakses kalau di pemerintah daerah dan pusat itu bisa diakses di websitenya BIG, JIGN BIG.go.id. Jadi jign.big.go.id. Itu nanti akan ada daftar geoportal di pemerintah daerah dan di kementerian lembaga. Tapi tentu saja kita juga perlu untuk melihat apa yang ada di geoportal di negara tetangga, apa yang ada di geoportal regional seperti Inspire Geoportal. Ya, ini nanti menjadi tugas yang untuk dipelajari. Ya, ini adalah contoh. Ini saya sengaja menggunakan yang lama ini karena untuk menunjukkan perubahan. Jadi ini adalah di Tanah Air Indonesia Go ID yang versi yang agak lama, yang sekarang sudah berubah. Ini adalah geoportal Kota Denpasar yang dibangun dengan open source ya, SIKAN. Kemudian ini Malaysian online Malaysian Geoportal ya, mygeoportal.gov.my. Kemudian ini adalah Inspire Geoportal. Kalau diperhatikan sekarang Inspire Geoportal nanti tampilannya akan berbeda dari yang ada di sini ya. Karena beberapa mungkin 2 tahun terakhir itu mereka sudah melakukan redesign, tidak hanya redesign halamannya tapi redesign bagaimana informasi itu dicari di Inspire Geoportal ini ya. Nah, nanti kita juga akan membahas mengenai evaluasi IIG ya, yang nanti akan kita diskusikan secara detail pada pertemuan yang kelima ya, ada tahap-tahapan seperti ini. Dan ini menghasilkan yang disebut sebagai Bu Mandala Award yang ada di sini. Ya, ini tadi adalah di JIGN BIG Go ID. Nanti kalau di level provinsi nanti akan terlihat seperti ini. Nanti kalau diklik bulatan kecil hijau atau yang lainnya ini nanti akan terlihat dia alamat geoportalnya apa. Nanti bisa dipilih juga kabupaten kota, kementerian lembaga atau PPIG. Nanti untuk mengevaluasi bagaimana kondisi yang ada di setiap daerah untuk melakukan tur geoportal itu tadi ya. Nah, ini
Bumandala Award yang berawal dari riset di PPDS FTUGM oleh tim lab dari GIG sejak 2013 yang videonya kemarin juga linknya sudah saya sampaikan. Ya. Sedikit mengenai PPDS UGM, roadmap kami adalah untuk menuju ke spatially enabled government. Jadi dari mengelola informasi spasial menuju mengelola informasi secara spasial. Dan ini akan melibatkan aspek teknis dan aspek non-teknis yang terkait dengan proses pembentukan spatially enabled government ini. Ya. Nah, menuju spatial enabled government, maka kita dari mengelola informasi spasial menuju mengelola informasi secara spasial. Dari tata kelola informasi spasial menjadi tata kelola berdasar informasi spasial untuk menuju ke spatially enabled government. Ya. Ada salah satu paper yang menulis ya kalau kita ingin mendiskusikan apa peran IDS dalam hal ini, maka spatially enabling government through SDI implementation. Jadi without SDI implementation kita akan sulit untuk bisa melakukan kegiatan yang government yang spatially enabled ya. Kenapa? Ya, karena ya data dan informasi geospasial masih berserak. Bagaimana kita bisa menyatukannya, mengintegrasikannya dalam kegiatan pemerintah ya. Dan ini adalah bagaimana enabling platform itu atau Space SEG ini nanti bisa berjalan ya. Jadi mulai dari organisasi individu yang bergerak atau bertugas sebagai collaborative network berdasarkan standar yang sama, mengkombinasikan distributed function dan untuk mendeliver service dan structured and manage supaya oleh pihak ketiga itu terlihat sebagai single enterprise. Jadi artinya itulah fungsi dari satu geoportal. Jadi di setiap level pemerintahan, ya di pemerintah daerah dia hanya satu geoportal, tidak boleh ada double geoportal, di kementerian juga yang sama. Nah, sedikit juga di kami juga melakukan penelitian tentang standarisasi alamat ini, ya. Jadi bagaimana penamaan, penulisan, penomoran dan apa saja komponennya yang untuk menuliskan alamat, ya. Ya targetnya adalah ini menggunakan meminjam istilah kebijakan satu peta, ya nanti kita mendorong kebijakan satu alamat. Nah sebagai penutup untuk diskusi ini saya menyampaikan beberapa judul paper yang nanti merupakan bukan sepenuhnya challenges, tetapi menunjukkan apa yang tapi juga bukan hanya future, tetapi juga menunjukkan apa saja yang berkaitan dengan bidang IDS ini, ya. Ini adalah paper awal yang ditulis oleh Profesor Ian Messer ini tentang all shape and size, the first generation of NSDI. Di paper ini Indonesia disebut sebagai the early adopters, ya. Kemudian kita harus melihat bahwa SDI itu merupakan sistem yang adaptif, yang bersifat kompleks dan adaptif, ya. Bagaimana kemudian ini second generation SDI, ya, turning the second generation, ya, theoretical and real use case, ya. Ternyata memang adaptiveness itu menjadi hal yang penting, ya. Ini dituliskan juga oleh paper lain, Evolving SDI and the Role of Adaptive Government, ya. Kemudian ada links data and SDI in the case of web geoprocessing workflow serta future SDI, ya, dari Geoinformatic Research and IT Trends. Ini berarti kita memang perlu untuk melihat dari berbagai sisi. Even itu dari SEC itu menuliskan sebuah dokumen mengenai SDI, Community and Social Media. Jadi kita sudah merambah ke berbagai bidang, berarti kita memang